Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kita lanjutkan perkuliahan kita terkait dengan ekonomi kelembagaan. Kali ini akan kita diskusikan terkait dengan ekonomi kelembagaan lama atau Old Institutional Economics. Tokoh-tokoh ekonom kelembagaan lama itu setidaknya ada 4 ya. Ada juga yang memasukkan 5. 4 di sini. Yang pertama ada Thorstein Bunde Veblen. Beliau adalah dikenal juga sebagai bapak ekonom kelembagaan. Berikutnya ada Wesley Clerk Mitchell. Ini murid sekaligus teman dari Veblen. Ada Gunnar Myrdal, ada Joseph Schumpeter. Dan satu lagi ada yang memasukkan Douglas North dalam tokoh ekonom kelembagaan lama. Tetapi pemikiran Douglas North ini cukup berbeda dengan ekonom kelembagaan lama ya, sehingga ada yang memasukkan juga ke ekonom kelembagaan baru. Nah, apa saja karakteristik dari pemikiran ekonomi kelembagaan lama? Yang pertama adalah dalam pemikiran ekonomi kelembagaan lama itu memandang bahwa masyarakat merupakan suatu kompleksitas ya, tempat setiap orang untuk hidup. Nah, maka masyarakat ini selalu berubah dan mempengaruhi pola perilaku seseorang. Dari sisi kompleksitas ini, maka kebiasaan, adat, tradisi, budaya, perubahan teknologi yang selalu berubah atau bersifat dinamis, ini menyebabkan pola perilaku seseorang juga berubah. Institusional di sini bukan institusi dalam arti fisik ya, seperti pertemuan kemarin yang kita diskusikan. Dalam arti fisik ini seperti organisasi atau instansi, tapi pada kenyataan masyarakat dan lingkungan. Nah, institusi ini dalam ekonomi kelembagaan baru tercermin dari nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan budaya. Nah, institusi ini yang akan mempengaruhi dan terefleksikan pada aktivitas ekonomi, baik konsumsi maupun produksi. Nah, aliran ekonomi kelembagaan lama ini menekankan pada institusi dalam arti nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan budaya. Tetapi ekonomi kelembagaan baru mengartikan institusi dalam arti jauh lebih luas ya. Seperti peraturan perundangan ya, yang bersifat memaksa, mengikat, dan berdampak dalam mengatur aktivitas ekonomi yang diharapkan. Jadi ini perbedaan yang menonjol ya, sehingga tadi Douglas North karena memasukkan teori ekonomi kontrak, teori ekonomi transaksi dalam pemikirannya, maka dia mengatakan kalau Douglas North itu merupakan ekonom kelembagaan baru ya, karena kompleks institusinya, institusi yang dikembangkan oleh Douglas North ini jauh lebih luas dibandingkan institusi yang dikembangkan oleh ekonom kelembagaan lama. Oke, kita bahas yang pertama ya, yaitu Thorstein Bunde Veblen. Jadi kalau teman-teman pelajari ya, di sejarah pemikiran ekonomi akan bisa terlihat ya, siapa itu Veblen ya, latar belakangnya bagaimana, sehingga pemikirannya itu relatif berbeda ya. Sehingga Veblen disebut juga dijuluki dengan si Maverick. Maverick ini artinya adalah orang yang mau terlihat berbeda ya. Pokoknya lain dari yang lain ya. Latar belakang Veblen yang dari petani miskin, imigran dari Norwegia ya, hidup dalam kehidupan yang serba kekurangan, ini membuat Veblen ini memang cenderung skeptis ya terhadap kondisi yang ada, cenderung mempertanyakan ya, cenderung tidak puas ya, sehingga Veblen itu berpikiran lain daripada yang lain, di luar mainstream ya. Maka dia dijuluki juga sebagai si Mavericks. Ada juga julukan yang lain yaitu Iconoclast. Iconoclast ini artinya adalah selalu ingin menjatuhkan ya, pemikiran-pemikiran yang eksis ya. Jadi seperti itu, karena hobinya mempertanyakan ya. Jadi sebisa mungkin
pemikiran Veblen itu secara sifat, secara karakteristik juga clash. Artinya ingin menjatuhkan mainstream pemikir yang sudah ada. Salah satu yang dikritisi adalah teori klasik dan neoklasik. Dan ada juga yang mengatakan kalau Veblen itu si radikal. Artinya ingin melakukan perubahan yang sifatnya drastis, mendasar, yang mengakar. Karena menganggap pemikiran klasik dan neoklasik itu banyak kecacatan di sana. Ini Ernst von der Veblen secara pribadi. Nah, pemikirannya apa saja? Veblen dalam hasil risetnya menemukan bahwa yang pertama, jadi pergeseran norma dan perilaku dalam masyarakat, terutama masyarakat Amerika pada waktu itu. Yang awalnya mereka itu peduli terhadap orang lain, mementingkan kepentingan bersama, tapi berubah ke arah mementingkan diri sendiri. Ini yang terjadi pada waktu itu. Yang kedua, muncul juga leisure class, yaitu sekelompok orang menjadikan kemampuan bersenang-senang sebagai alat memperlihatkan derajat atau status seseorang. Jadi liburan mewah kemana itu dianggap sebagai sebagai perwujudan dari status seseorang. Saya pikir ini juga terjadi di Indonesia, bagaimana para selebritis kita hobi seperti ini. Berikutnya, makin mampu orang tidak bekerja atau leisure, maka makin tinggi derajatnya. Jadi para pengusaha atau orang-orang pada waktu itu berlomba-lomba memupuk kekayaan, sehingga tidak perlu lagi bekerja dalam bidang yang produktif. Jadi ini juga yang jadi ukuran, jadi dianggap makin tinggi derajatnya. Jadi selain tadi muncul leisure class, juga muncul kecenderungan orang tidak bekerja atau leisure person. Nah, dari ini semua timbul juga conspicuous consumption, yaitu konsumsi yang bertujuan untuk pamer dengan maksud agar orang lain kagum. Bahkan mungkin hanya karena untuk pamer saja, barang yang dibeli, yang dikonsumsi itu sebenarnya tidak berguna dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam. Misalnya contohnya jam tangan mewah, mungkin dipakai hanya beberapa kali, tidak setiap hari. Jadi hampir tiap hari gonta-ganti jam tangan mewah. Itu conspicuous consumption. Macam-macam bentukannya. Akibatnya dalam muncul demonstration effect. Bagaimana perilaku conspicuous consumption tadi berpengaruh atau menular ke orang lain dan masyarakat pada umumnya. Ini benar-benar terjadi pada waktu itu. Jadi menganggapnya leisure class tadi kalau berlibur di tempat mewah itu menunjukkan derajat yang lebih tinggi, maka itu akan menjadi pemikiran yang akan mempengaruhi ke orang-orang lain. Sama juga dengan conspicuous consumption tadi. Sehingga hasil risetnya Veblen yang dilakukan kepada orang-orang kaya itu ada temuan yang unik ketika harga naik, tetapi yang terjadi permintaannya semakin banyak karena tadi conspicuous consumption, karena tadi itu adalah barang-barang mewah, sehingga pada waktu itu ini terjadi anomali hukum permintaan. Nah, berikutnya, perilaku konsumsi tersebut tidak rasional tetapi lebih karena emosional. Dan ini yang bertentangan dengan pemikiran klasik dan neoklasik. Dalam teori marginal utilitas diasumsikan bahwa tindakan konsumen itu rasional. Rasional dan berdasarkan kebutuhan sehingga efisien. Tapi yang terjadi pada waktu itu yang Veblen amati ini berlawanan. Nah, dari sisi pengusaha, Veblen mengamati dulu pengusaha itu menciptakan profit dengan kerja keras.
Tetapi saat itu ya, mungkin juga saat ini ya, profit diperoleh melalui trik bisnis. Bahkan bisa jadi berkolusi dengan penguasa dan tentara atau polisi. Aku ini saat ini perlu riset ya. Tetapi pada zaman Veblen ini sudah terjadi. Ya, jadi bagaimana pengusaha itu menguasai pangsa pasar menjadi monopoli dilakukan dengan berbagai cara. Tidak hanya secara sehat ya, melalui kerja keras, tetapi banyak yang dilakukan secara kotor ya. Dan ini terjadi pada waktu itu. Kalau di bukunya Deli Arnold kalian bisa membaca bahwa salah satunya adalah tadi bagaimana pengusaha itu bekerja sama dengan penguasa melakukan kong kali kong ya, sehingga menjadi pengusaha yang memiliki monopoli power. Salah satu caranya adalah menyingkirkan pesaing. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah semakin banyak pengusaha yang sifatnya adalah predatory atau pemangsa. Mereka predatory tadi ya, pengusaha pemangsa tadi memperoleh keuntungan melalui berbagai cara tanpa mempedulikan nasib orang lain, baik itu pekerja, karyawan, dan konsumen. Nah, ini yang berbahaya ya. Walaupun sekarang mungkin sudah ada undang-undang persaingan usaha, mungkin ya, sifat predatorinya berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu sangat kasar sekali. Nah, berikutnya lahir golongan absentee ownership. Ya. Ini siapa mereka? Mereka adalah pengusaha pemilik banyak modal dan perusahaan tetapi tidak terjun langsung ke dalam kegiatan operasional, tetapi mendapatkan keuntungan paling besar. Sebenarnya ya, kalau menurut Schumpeter ini disebut dengan entrepreneurship. Ya. Tapi ini dipermasalahkan oleh Veblen. Jadi Veblen menganggap sebenarnya ini tidak efisien, tidak produktif pengusaha seperti ini. Tetapi kenapa mereka mendapatkan keuntungan paling besar? Nah, ini pemikiran Veblen. Baik buruknya pro dan kontranya kita abaikan ya. Tapi Veblen tidak menyukai hal ini ya. Berikutnya, selain kolusi dengan penguasa dan tentara atau polisi, absentee ownership juga ini tidak segan mematikan pengusaha lain, baik melalui akuisisi atau perilaku predatory lainnya. Salah satunya adalah dengan menurunkan harga ya. Menurunkan harga di bawah harga pasar sehingga pesaing tadi tidak bisa atau tidak laku ya, sampai pesaing tadi perusahaannya tutup baru dia akan naikkan harga ya. Nah, ini yang terjadi pada waktu itu. Tujuannya apa? Tujuannya tadi adalah menjaga monopoli power dari absentee ownership tadi. Salah satu caranya tadi, dan dulu itu sangat kentara ya, sangat kasar ya. Perilaku tadi. Nah, berikutnya ada pemikiran dari Wesley Clarence Mitchell ya. Yang pertama adalah ini Mitchell ini adalah pendukung aliran dari Veblen ya. Karena Veblen itu selain teman juga sekaligus sebagai gurunya ya. Dan orang yang pertama kali mendesain model siklus bisnis ya, itu adalah Wesley Clarence Mitchell. Nah, saya pikir bisnis cycle saat ini masih populer di bagian bagaimana siklus bisnis ini realistis saat ini, dan memang itu terjadi. Jadi Mitchell ini mengembangkan metode-metode kuantitatif berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan mengamati ya bagaimana perubahan perekonomian itu seperti sebuah siklus, naik turun sampai jatuh, naik lagi dan seterusnya. Ini Wesley Clarence Mitchell. Nah, Wesley Clarence Mitchell juga merupakan pendiri dari NBER atau National Bureau of Economic Research, dan sampai sekarang masih eksis ya NBER ini. Banyak publikasi-publikasi dan data yang disajikan di NBER juga. Kalau dulu zaman saya S1 itu masih gratis, tapi sekarang saya kurang paham ya, karena sudah lama tidak membuka NBER ini.
Pemikiran berikutnya atau pemikir ekonomi kelembagaan nama berikutnya ada Gunnar Myrdal. Nah, Gunnar Myrdal ini latar belakangnya dari hukum ya. Sehingga ide atau gagasan yang dibangun oleh Gunnar Myrdal adalah terkait dengan bagaimana hukum atau value judgment itu perlu juga diperhatikan oleh para ekonom. Ya. Nah, ini Myrdal mengatakan bahwa hukum itu penting untuk mengatur dan menjaga struktur teoritis ilmu ekonomi untuk menjadi realistis. Nah, ini yang diabaikan oleh pemikir-pemikir ekonom klasik dan neoklasik ya. Kalau tadi untuk Veblen notabene hanya melihat dari sisi nilai-nilai value, social value. Nah, kalau Myrdal ini lebih melihat pada value judgment-nya. Dan ini merupakan ide yang menarik ya, karena pada waktu itu belum diperhatikan betul terkait dengan hukum ya, peran hukum terhadap ilmu ekonomi. Ini pemikiran dari Gunnar Myrdal. Pemikir ekonomi kelembagaan terakhir ada Joseph Schumpeter. Nah, Schumpeter ini memang terkenal dengan pemikiran dari aspek entrepreneurship. Jadi Schumpeter menganggap bahwa kemakmuran suatu negara itu bukan domain ilmu ekonomi sendiri. Nah, ini ekstrim. Tetapi menurut Schumpeter, kemakmuran suatu negara itu berada pada domain lingkungan dan institusi masyarakat. Dan yang disoroti oleh Schumpeter adalah entrepreneurship. Kenapa? Karena menurut Schumpeter, entrepreneur ini mempraktikkan inovasi dari inovator sehingga memiliki nilai guna ekonomi. Jadi menurut Schumpeter, inovasi saja tidak cukup seandainya tidak dipakai oleh entrepreneur. Ini terjadi dengan kasus kita, misal dulu Institut Pertanian Bogor atau IPB itu banyak teman-teman bibit-bibit unggulan segala macamnya, tapi tidak dipakai oleh kita, dipakai oleh Thailand, sehingga Thailand pertaniannya maju, kita tertinggal sebagai negara agraris ya. Tapi mudah-mudahan sekarang tidak lagi. Dan Schumpeter juga membedakan antara inovasi dengan invensi. Menurut Schumpeter, invensi ini lebih pada temuan baru di bidang teknis produksi. Sedangkan inovasi maknanya jauh lebih luas ya. Bisa terkait dengan metode, bisa terkait dengan penambahan inovasi, pengetahuan tertentu dan segala macam. Yang maknanya jauh lebih luas. Nah, memang menarik bagaimana Joseph Schumpeter ini memberikan asumsi tadi ya, sehingga entrepreneurship ini dianggap sebagai kunci kemajuan suatu negara. Misalnya Indonesia itu entrepreneurnya dulu ya, saya tidak update datanya, ini masih di bawah 2%. Padahal kemajuan suatu negara itu minimal sekali entrepreneurnya ada 2% dari total jumlah penduduk. Singapura itu luar biasa, sehingga PDB per kapitanya sangat tinggi. Negara-negara maju juga seperti itu ya. Sehingga banyak didorong entrepreneur baru ya, yang tujuannya adalah tadi untuk menciptakan kemakmuran tadi. Kenapa? Karena entrepreneur lah yang membuka lapangan pekerjaan, yang menyediakan lapangan kerja ya, membangkitkan perekonomian. Ini entrepreneur. Terakhir kita coba analisis berdasarkan pemikiran Veblen dan kawan-kawan. Sebelah kiri ini ingat ya, ini barang X dan barang Y, berarti ini adalah kurva indifferent, yang biru itu adalah budget constraint ya. Nah, secara perilaku teori marginal utilitas atau teori kepuasan konsumen, kepuasan konsumen akan maksimum jika indifferent curve atau I2 di sini bersinggungan dengan budget constraint yang garis biru ini atau budget line. Ya, ini teori normalnya. Tapi seringkali ya, karena dia adalah terkena demonstration effect atau consumption, kadang memaksakan konsumsinya di I3 ini. Bisa memungkinkan nggak terjadi? Ya bisa. Kasusnya adalah bagaimana
atau seberapa banyak PNS yang menggadaikan SK-nya, sehingga yang terjadi ya tadi ya, banyak PNS yang mencari cara mendapatkan pendapatan selain dari gajinya. Kenapa? Karena gajinya terpakai untuk bayar hutang. Nah, ini yang rumit di kita, complicated di kita, sehingga kalau PNS dikasih pekerjaan tertentu, ya kelebihan pekerjaan yang minta tambahan ya. Nah, ini yang tidak baik. Tapi setelah reformasi birokrasi ya, saya pikir ini sudah mulai berubah ya. Sudah mulai berubah. Bagaimana suap, sogokan pelayanan administrasi ini sudah mulai berkurang ya. Mudah-mudahan berkurang. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena memaksakan konsumsi. Yang lain ada tidak? Ya ada. Misalnya melalui hutang juga, kredit. Ini bisa dilakukan. Padahal mungkin barang itu tidak terlalu berguna. Ini yang terjadi dari sisi konsumen. Bagaimana dari sisi produsen? Kita lihat isu cost dan isu kuan. Ini adalah isu kuannya. Ada Q1, Q2, Q3. Ya, secara normal tadi produksi maksimum itu ketika isu cost bersinggungan dengan isu kuan atau di Q2 ini ya. Nah, tapi kadang pengusaha pengen, padahal budgetnya segini ya, tapi pengen meningkatkan Q3. Pengen meningkatkan sampai ke 3. Maka bagaimana caranya? Ya, apa yang dilakukan oleh pengusaha adalah main di harga K dan main di harga L. Harga K diturunkan dan harga L diturunkan. Harga K karena dia modal mungkin susah. Tetapi kalau upah di saat kondisi seperti Amerika pada waktu itu, atau kondisi di Indonesia saat ini paling mudah dipengaruhi. Artinya karena ketergantungan permintaan tenaga kerja atau penawaran tenaga kerja yang tinggi ya, penawaran tenaga kerja dari masyarakat tinggi, sehingga posisi tawar mereka rendah. Yang terjadi upahnya pun masih rendah. Ini yang terjadi di kita ya. Pamer kita oke lah, dari waktu ke waktu cenderung naik ya. Tetapi di sisi lain, apakah itu merupakan upah yang layak ya, yang bisa mensejahterakan? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena UMR itu sebenarnya untuk lulusan SMA dan single ya, belum berkeluarga. Kita tidak tahu ya, apakah ketika berkeluarga dia upahnya di atas, naik di atas UMR atau tidak. Tapi ini cara yang paling mudah, dan ini dilakukan oleh para bangsawan, para borjuis ketika revolusi industri di Prancis maupun di Inggris ya. Jadi pekerja mau tidak mau harus bekerja lebih dari 8 jam per hari. Ada yang 10 jam, ada yang 12, ada yang 16 jam. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur tetap bekerja. Kenapa? Karena tadi upahnya itu rendah, sehingga mereka membutuhkan jam kerja yang jauh lebih tinggi. Dan ini yang dikritisi oleh Veblen ya. Dua kondisi ini yang dikritisi oleh Veblen. Kalau misalnya yang tadi ya, special consumption, kalau dia kaya mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi ketika itu menimbulkan demonstration effect, dilihat juga oleh anak buahnya, dilihat juga oleh pembantunya, dan itu menjadi pengaruh yang negatif lah, ini yang menjadi masalah. Baik, terima kasih teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.